Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kamu juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah abang kakak, pada hari ini yaitu di hari Kamis pada tanggal 25 Maret 2021. Nah, kita bertemu lagi dalam mata pembelajaran matematika. Nah, jadi hari ini Miss Eka akan memberikan materi mengenai pembelajaran matematika yang baru. Silahkan ditonton video ini dari awal sampai akhir ya, agar materi yang Miss Eka berikan bisa kamu pahami dengan baik. Kita buka pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah. Materi kita hari ini yaitu mengenai volume bangun ruang. Nah, materi kita sebelumnya kan sudah mempelajari mengenai semua rumus yaitu luas permukaan bangun ruang. Dimulai dari prisma, limas, kemudian bola, ada tabung, ada kerucut. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara mencari volume bangun ruang. Nah, volume bangun ruang itu apa sebenarnya? Volume bangun ruang itu adalah besarnya ruang yang dapat ditempati atau diisi dalam bangun ruang tersebut. Namanya saja sudah volume, berarti itu bagian dalamnya. Dia mampu diisi atau ditempati seberapa banyak atau seberapa besar. Nah, jadi abang kakak di sini dikatakan juga volume bangun ruang itu adalah hasil kali dari luas alas dengan tinggi bangun ruang tersebut. Jadi masing-masing bangun ruang itu kita ketika mencari volumenya yaitu merupakan hasil kali luas alas dengan tinggi bangun ruang tersebut. Nah, perhatikan di sini ada contoh benda-benda di sekitar kita yang menyerupai bangun ruang. Yang pertama itu Miss Eka tampilkan ada gambar cangkir ya. Nah, menurut kamu cangkir tersebut berbentuk bangun ruang apa? Benar, prisma tegak segitiga yaitu alas dan tutupnya berbentuk sama. Kemudian ada di muk atau cangkir yang kedua itu berbentuk apa abang kakak? Good job, itu berbentuk tabung. Nah, kemudian di sini ada rumah kaca yang berbentuk seperti ini, atau mungkin kita biasanya lebih familiar atau lebih sering melihat bentuk seperti ini, yaitu seperti bentuk piramid. Nah, ini bentuk bangun ruang apa? Iya, yaitu limas. Nah, limas segitiga ataupun limas segi empat, jadi tergantung dari alasnya berbentuk bangun datar apa. Kalau alasnya itu bangun datar segitiga, maka limas segitiga. Nah, bedanya ingat ya bang kakak, limas dan prisma bedanya yaitu pada atapnya. Kalau limas itu memiliki titik sudut, sedangkan prisma itu tidak. Prisma itu alas dan tutupnya sama bentuk bangun datarnya. Nah, kemudian yang terakhir ada bentuk gelas seperti ini, yaitu berbentuk kerucut, di mana alasnya yaitu berbentuk lingkaran dan memiliki titik puncak. Nah, kemudian di sini ada juga benda seperti ini yang menyerupai bentuk bola. Nah, jadi harus ditekankan kembali bahwa bola dengan lingkaran itu berbeda. Lingkaran itu tidak memiliki ruang karena lingkaran itu adalah bentuk dari bangun datar. Sedangkan bangun ruang yaitu bola karena dia memiliki ruang di dalamnya. Nah, jadi masih banyak lagi bangun-bangun ruang atau benda di sekitar kita, di sekeliling kita, di sekeliling kamu, baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau dimanapun saat kita berada, itu berbentuk atau menyerupai bangun ruang, baik itu bola, kemudian tabung, prisma, limas, ataupun kerucut. Nah, setelah mempelajari bentuk-bentuknya, kita masuk ke yang pertama yaitu kubus. Nah, kubus itu kan bentuknya seperti ini ya, abang kakak, banyak ya benda-benda di sekitar kita. Ada itu kotak, misalnya kita membeli sesuatu, ada kotaknya yang berbentuk seperti kubus seperti ini. Nah, rumusnya yaitu volume kubus. Rumusnya adalah ini dia. Rumusnya adalah volume yaitu sisi kali sisi kali sisi, atau V sama dengan S dikali S dikali S. Kita sudah pernah mempelajari bahwa luas permukaan yaitu 6 dikali sisi kali sisi.
Kemudian kalau dia keliling yaitu 12 dikali sisi. Kemudian kalau luas salah satu sisinya aja atau luas persegi, maka itu adalah sisi dikali sisi. Jadi ini adalah rumus kubus. Kemudian balok. Nah, balok dan kubus ini dia bentuknya biasanya benda-benda di sekitar kita itu sama ya. Kebanyakan mirip, misalnya kotak, misalnya ada kotak sepatu atau misalnya ada kotak makanan yang kita beli. Nah, jadi banyak yang berbentuk balok, bangun ruang balok. Nah, bedanya dengan kubus ya, kamu harus ingat kalau balok itu terdiri dari bangun datar persegi panjang, kalau kubus itu terdiri dari bangun datar persegi atau segi empat. Nah, rumusnya bagaimana? Volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan luas permukaannya yaitu 2 kali panjang kali 2 kali panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi. Diagonal ruangnya seperti ini rumusnya, yaitu diagonal ruang yaitu akar dari P kuadrat atau panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat, dan kelilingnya yaitu 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Ini rumus balok. Kemudian kita masuk ke prisma tegak segitiga. Nah, bentuknya seperti ini ya Bang Kakak, prisma tegak segitiga. Volumenya yaitu luas alas dikali tinggi. Kalau luas permukaannya semalam sudah kita pelajari, yaitu keliling alas dikali tinggi ditambah 2 dikali luas alas segitiga. Kemudian kalau 5 segi 4 yang berbentuk seperti ini atau seperti piramida, volumenya adalah 1/3 dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Sedangkan luas permukaan limasnya yaitu luas alas ditambah luas keliling atau luas selimut dari limas tersebut. Nah, bagaimana dengan 5 segitiga? Bedanya hanya saja kan terdapat pada alasnya. Maka kalau rumusnya itu adalah volumenya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Kenapa luas alas kali tinggi? Karena dia berbentuk segitiga. Sedangkan luas permukaannya yaitu luas alas ditambah luas permukaan limas tersebut. Jadi alasnya disesuaikan ya Abang Kakak. Kalau dia segitiga bagaimana cara nyarinya? Yaitu alas kali tinggi per 2. Sedangkan kalau dia persegi, luas alasnya itu sudah pasti sisi dikali sisi. Kemudian ada tabung. Nah, tabung ini volumenya adalah V R kuadrat kali tinggi. Sedangkan keliling luas permukaannya sudah pernah kita pelajari, yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Inilah rumus untuk tabung. Kemudian kita masuk ke bangun bola. Nah, kalau bola ini mencari volumenya yaitu 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Luas permukaannya sudah pernah kita pelajari, yaitu yang paling mudah ya, 4 dikali V dikali R pangkat 2. Kalau kerucut yang berbentuk seperti ini, volumenya yaitu 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali tinggi. Luas permukaannya sudah pernah kita pelajari, yaitu V dikali R kuadrat ditambah V dikali R dikali S. Nah, jadi itulah rumus volume dari masing-masing bangun ruang. Nah, walaupun kita di sini tidak memberikan contohnya, kamu sudah pernah mengerjakannya sewaktu ujian. Jadi Abang Kakak, kalau kamu sudah paham, sudah pernah mempelajari tentang cara mencari luas dari permukaan dari bangun ruang tersebut, volume itu lebih gampang karena rumusnya itu mirip, hanya saja mungkin dia itu ada yang dibagi dikali 4, kemudian ada yang 4/3, ada yang ditambah dengan 1/3. Jadi namanya ruang itu kan 3 dimensi. Nah, jadi silahkan materi hari ini tidak ada penugasan, silahkan kamu catat rumus volume dari bangun ruang tersebut. Kalau sudah selesai, kirimkan melalui WA Miss Eka untuk tambahan nilai catatan kamu. Nah, selama ini kan kita tidak ada nilai catatan ya. Berhubung di kali ini tidak ada materi atau tidak ada latihan yang Miss Eka berikan, silahkan kamu kirimkan catatan itu volume dari mulai di sini ada 7 ya, berarti dari mulai kubus, balok, kemudian volume limas, kemudian prisma segitiga, kemudian 5 segi 4, bola, dan kerucut. Silahkan kamu catat dengan baik, kirimkan melalui WA Miss Eka agar Miss Eka beri nilai untuk tambahan nilai harian kamu. Nah, jadi
itulah materi pembelajaran kita hari ini. Jadi tidak ada latihan hari ini. Miss Eka berikan catatan, silakan kamu catat, tapi tetap Miss Eka ambil penilaian. Jadi bukan berarti tidak ada latihan, tidak ada tugas atau tidak ada nilai, tetap Miss Eka nilai. Silahkan kamu catat dengan sebaik mungkin. Kalau sudah selesai, kirimkan melalui WA Miss Eka. Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, kita tutup pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya abang kakak, tetap jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan dan patuhi protokol kesehatan. Karena insya Allah mulai Senin kita sudah masuk ke ujian praktek. Akan dilanjut minggu depannya dengan ujian semester 2. Nah, jadi di akhir nanti di akhir April kita sudah masuk ke ujian sekolah. Jadi di April ini jadwal kita sangat-sangat padat. Jadi kamu harus tetap jaga kesehatan kamu, dan kamu juga harus bisa mempelajari kembali, mengulang kembali materi-materi yang sudah diajarkan. Jadi sampai jumpa di hari Senin. Nah, nanti tetap Miss Eka kirimkan materi walaupun tidak ada penugasan ya. Tapi tetap akan Miss Eka kirimkan materi untuk menyiapkan materi pembelajaran kita. See you, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.